Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara, atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta, perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini,
Mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dalam ibadah online bersama-sama. Hari ini saya akan menyampaikan tema terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Mari kita baca kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dan 24. Demikian bunyinya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus. Pada waktu itu, Paulus menyampaikan ada 3 hal utama kepada jemaat ini. Yaitu yang pertama, mengingatkan jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan, walau dalam masa sulit sekalipun. Hal yang kedua yang Paulus sampaikan adalah mengingatkan jemaat untuk hidup kudus. Dan yang ketiga, Paulus mengingatkan dan menyiapkan jemaat untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Ayat yang baru saja kita baca tadi, itu adalah untuk menyiapkan jemaat bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita tahu hari-hari ini, hari-hari yang kita jalani sekarang ini adalah hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang mengerti dan percaya boleh katakan amin. Untuk itu, saya percaya kita juga harus menyiapkan diri supaya kita boleh berada dalam keadaan seperti yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki, saudara? Tadi dikatakan bahwa kita harus memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa mana mungkin kita memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita dengan sempurna dan tak bercacat, bahkan sampai Tuhan Yesus datang nanti. Ya, kalau kita orang berdosa memang demikian. Kita tidak mungkin bisa seperti itu. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah seluruhnya. Itu sebabnya Paulus berkata tadi, karena Allah telah menguduskan kamu seluruhnya, maka kita bisa menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita itu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka pada saat itu, semua dosa kita telah dihapuskan, dan kita telah diampuni dari semua dosa dan kesalahan kita. Bahkan kita diangkat menjadi anaknya. Kita dijadikan orang-orang kudus oleh Tuhan. Kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya Paulus dengan tegas tadi mengatakan supaya kita menjaga apa yang Tuhan sudah karuniakan ini, yaitu kekudusan, roh, jiwa, dan tubuh kita itu. Kita pelihara dengan sempurna dan tak bercacat sampai Tuhan Yesus datang nanti yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita itu dengan sempurna dan tak bercacat sampai Tuhan Yesus datang. Yang pertama kita mau melihat, saudara, roh kita. Roma 12 ayat 11, Paulus katakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi saudara, supaya kita bisa memelihara roh kita dan membuat roh kita itu sempurna dan tidak bercacat, kita harus menjaga supaya roh kita menyala-nyala. Supaya kita bergairah dengan Tuhan. Supaya kita semangat dengan Tuhan. Kata enthusiasm atau antusiasme dalam bahasa Indonesianya itu berasal dari bahasa Greka, yaitu entheos. Dari dua kata en dan theos. En artinya
di dalam theos, artinya Tuhan. Jadi antusiasme atau enthusiasm atau semangat yang menyala-nyala, yang gairah kepada Tuhan itu disebabkan karena ada Tuhan di dalam kita. Itu sebabnya kita bisa menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena itu, saudara, untuk kita bisa menjaga roh kita supaya menyala-nyala, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kita harus dibaptis Roh Kudus supaya Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Kita banyak berbahasa roh supaya Roh Kudus itu mengalir di dalam kita dan melalui kita. Dan kita harus menjaga hal ini supaya tetap menyala sampai Tuhan Yesus datang nanti yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah menyampaikan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mengapa gadis-gadis yang 5 orang itu dikatakan bijaksana? Karena gadis-gadis ini mau menyambut mempelai laki-laki dan dia membawa pelita atau mereka membawa pelita dan juga dengan minyak persediaannya. Dan mengapa yang 5 lagi dikatakan bodoh? Karena 5 gadis ini mereka membawa pelita tetapi tidak membawa persediaan untuk menyambut mempelai laki-laki. Dan apa yang terjadi? Ketika mempelai laki-laki itu datang, maka 5 gadis yang dikatakan bodoh ini, mereka hampir kehabisan minyak. Dan sepertinya tidak keburu kalau mempelai itu datang. Itu sebabnya mereka itu berusaha untuk mencari minyak tambahan dan meminta kepada gadis bijaksana ini. Tapi gadis bijaksana tidak bisa memberikannya. Karena dikatakan nanti tidak cukup untuk kamu dan untuk kami. Itu sebabnya gadis-gadis yang bodoh ini, dia pergi mencari minyak tambahan. Dan akhirnya terlambat, tidak bisa menyambut mempelai laki-laki yang sudah terlanjur datang. Apa artinya? Tuhan ingin supaya kita menjadi gadis-gadis bijaksana yang tetap memiliki roh yang menyala-nyala sampai Tuhan Yesus datang nanti. Artinya, kalau Tuhan Yesus datang nanti, apakah kita masih bergairah dengan Dia? Kalau Tuhan Yesus datang nanti, apakah kita masih semangat dengan Dia? Kalau Tuhan Yesus datang nanti, apakah kita masih bergairah baca Alkitab? Masih bergairah memuji menyembah Tuhan? Masih bergairah melayani Tuhan? Masih bergairah beribadah kepada Tuhan? Atau sebaliknya? Saya berdoa supaya menjelang kedatangan Tuhan Yesus ini kita tetap terus bisa memelihara roh kita tetap menyala-nyala. Nah, bagaimana supaya kita juga bisa tetap menyala-nyala di dalam Tuhan? Supaya kita bisa memelihara roh kita menyala-nyala? Firman Tuhan katakan Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru menjelang kedatangan Tuhan, kita diminta untuk banyak bersekutu satu sama lain. Bagaimana kalau kita sekarang ini dalam masa PSBB transisi, kita masih belum bisa bertemu secara jasmani. Kita belum bisa beribadah secara offline atau onsite. Kita masih bisa bertemu dengan online seperti saat ini, dengan Zoom, pertemuan-pertemuan yang ada. Firman Tuhan katakan menjelang kedatangan Tuhan, justru kita harus lebih giat melakukannya. Dan kita harus saling menasihati, supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan tersebut. Kita perlu ingat prinsip arang yang menyala. Arang yang menyala kalau bersama-sama, api itu akan berkobar-kobar. Bahkan arang yang tadinya tidak memiliki api, ketika dia disatukan, maka arang yang lain yang punya api itu akan mentransferkan api itu. Sebaliknya ketika ada arang yang berkobar-kobar menyala-nyala, kita ambil satu dan kita pisahkan dari kumpulan arang-arang itu. Maka seberapa besar pun api itu, nyalanya di arang itu, pada akhirnya akan padam juga. Itu sebabnya, mari kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, meskipun melalui online seperti ini. Supaya apa? Supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala. Supaya kita bisa menjaga api ini. Supaya kita bisa memelihara roh kita menyala-nyala ini dengan sempurna dan tak bercacat. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang mau katakan amin. Haleluya. Hal yang kedua yang Paulus ingatkan, yaitu supaya jiwa kita juga terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Apa yang dimaksud dengan jiwa?
Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan keinginan. Artinya, Paulus minta supaya kita menjaga pikiran, perasaan, dan keinginan kita terpelihara sempurna dan tidak bercacat. Apa maksudnya, saudara? Sampai Tuhan Yesus datang nanti. Maksudnya ialah, dalam hal pikiran, Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus mengingatkan kita menjelang hari-hari kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, jangan serupa dengan dunia. Pikiran kita harus berubah, saudara. Pikiran yang lama harus digantikan dengan pikiran yang baru. Apa itu pikiran baru? Yaitu pikiran yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang benar dan mana yang salah. Bukan hanya itu saja. Pikiran yang diperbaharui ini adalah pikiran yang bisa mengerti mana yang berkenan kepada Allah. Ada satu tingkatan. Kita tadinya hanya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah. Tapi sekarang kita tingkatkan mana yang berkenan kepada Allah. Artinya yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang hati Allah, yang Allah inginkan. Lalu kita bisa tingkatkan kalau kita sudah mengerti apa yang menjadi hal yang berkenan kepada Allah. Yaitu kita bisa memikirkan hal-hal yang sempurna di hadapan Allah. Berbicara mengenai sempurna, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Biarlah pikiran kita menjadi pikiran orang benar. Pikiran yang berkenan kepada Tuhan. Bukan memikirkan perkara-perkara yang di bumi, tetapi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jiwa juga berarti perasaan. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan supaya tetap terpelihara sempurna dan tak bercacat sampai Tuhan Yesus datang nanti. Paulus juga katakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus memiliki perasaan Kristus. Apa itu perasaan Kristus? Perasaan yang bisa mengampuni, yang bisa berbelas kasihan dengan orang lain. Perasaan yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Perasaan yang bisa menerima satu sama lain, yang bisa bersekutu satu sama lain, yang bisa melihat perbedaan itu justru satu keindahan di dalam Tuhan. Melihat orang-orang yang jahat itu yang patut dikasihani. Itulah perasaan Kristus. Biarlah kita orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Allah, kita menjaga perasaan ini. Jangan sampai ada perasaan-perasaan lain. Jangan sampai ada perasaan-perasaan di mana kita masih memendam kesalahan orang lain, benci kepada orang lain, kesal kepada orang lain, tidak bisa mengampuni. Tapi biarlah kita memiliki perasaan Kristus, dan ini harus kita jaga sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti. Jiwa bukan hanya berisi pikiran, perasaan, tapi juga keinginan. Apa yang Paulus nasihati mengenai keinginan? Dalam Galatia 5 ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Paulus mengingatkan supaya keinginan kita haruslah sesuai dengan keinginan roh. Artinya, saudara, jangan lagi ikuti keinginan daging kita. Keinginan daging itu, kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 19-21, banyak sekali. Ya. Mulai dari amarah, percabulan, iri hati, dengki, semuanya, saudara. Pesta pora, kemabukan, semuanya itu. Dan Paulus ingatkan supaya kita tidak lakukan keinginan itu. Kalau ada keinginan itu, singkirkan dari kehidupan kita. Kita harus memelihara keinginan roh dalam hidup kita. Artinya, kalau roh menyuruh kita melakukan sesuatu, yaitu buah-buahnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, kita diminta untuk melakukan. Dan ini yang Paulus katakan,
kita harus jaga keinginan kita agar sesuai dengan keinginan Roh. Yang mau katakan amin. Hal yang ketiga yang Paulus ingatkan, kita harus memelihara roh, jiwa, tapi yang ketiga adalah tubuh kita supaya terpelihara dan dengan tidak bercacat. Apa maksudnya, saudara? Di dalam Matius 18 ayat 8 dan 9 dikatakan, Yesus yang berkata, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya ketika kita diminta untuk memelihara tubuh kita supaya terpelihara sempurna dan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus, jangan gunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jaga mata kita. Jangan melihat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sudah tahu apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan pada Tuhan dengan mata saudara. Tangan kita jaga, saudara. Diminta supaya jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kaki kita diminta untuk jaga supaya jangan melangkah ke tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga, memelihara anggota-anggota tubuh kita dengan sempurna dan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maksudnya adalah demikian. Termasuk juga telinga kita. Jangan mendengar hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mulut kita jangan mengucapkan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan ingin supaya anggota-anggota tubuh kita itu masuk dalam kerajaan sorga juga. Saudara yang mengerti dan mau menjaga anggota-anggota tubuh supaya terpelihara sempurna, boleh katakan amin. Dengan demikian, saudara, biarlah hari ini kita menangkap apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Tuhan ingin pada waktu kedatangan yang kedua kali, kita dijumpai memiliki roh yang menyala-nyala. Yang mau katakan amin. Kita dijumpai memiliki jiwa, yaitu pikiran, perasaan, keinginan, yang berubah oleh pembaharuan budi kita. Pikiran, perasaan kita, keinginan kita berubah, tidak sama dengan waktu yang sebelumnya. Dan Dia ingin menjumpai kita, anggota tubuh kita. Bukan soal cacat secara jasmani, tetapi tidak ada cacat dalam arti tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak dipergunakan untuk melakukan hal yang berkenan pada Tuhan, yang tidak berkenan pada Tuhan. Melainkan semua hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang mau boleh nyatakan amin kepada Tuhan dan boleh angkat tangan. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini di mana Engkau mengingatkan kami menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau menghendaki supaya kami memelihara roh, jiwa, dan tubuh kami dengan sempurna dan dengan tak bercacat. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Engkau lebih dulu telah menguduskan kami lewat penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang sebentar kami akan peringati melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami bersyukur bahwa kami mendapati diri kami sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang boleh diampuni dosanya, dibebaskan dari setiap hukuman, dan dibebaskan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dijadikan sebagai orang-orang yang kudus. Dan saat ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Bapa Surgawi, kami mau menjaga roh, jiwa, dan tubuh kami yang telah Engkau kuduskan dan telah Engkau tebus ini dengan darah Yesus yang mahal harganya, supaya terpelihara, tidak bercacat, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin saat ini masih memiliki pergumulan secara spirit,
Engkau tidak menyala-nyala di dalam Tuhan. Engkau masih punya pergumulan tentang jiwamu, yaitu pikiranmu yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, perasaanmu yang masih menyimpan dendam kesalahan orang lain, yang masih ada rasa yang tidak bisa mengampuni, dan keinginanmu juga masih keinginan-keinginan daging, bukan keinginan roh. Bapak Ibu yang masih juga punya pergumulan secara tubuh jasmani, di mana Bapak Ibu masih melihat hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan tanganmu, dan masih melangkah ke tempat-tempat yang tidak berkenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh angkat tangan. Saya ingin berdoa. Saya ingin supaya kita semua disucikan dan dikuduskan kembali oleh darah Yesus itu, sehingga kita bisa terus menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita supaya terpelihara dengan sempurna dan tak bercacat. Mari kita angkat tangan kita yang rindu untuk terus menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita ini terpelihara dan tidak bercacat. Bapa Surgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami masih punya pergumulan akan hal ini. Kami ingin Tuhan sekali lagi Engkau menyucikan, menguduskan kami, membebaskan kami daripada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan hari ini mengambil keputusan supaya kami menjaga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat Tuhan. Kami mau mulai dari hari ini dan seterusnya, kami tidak akan lagi Tuhan padam roh kami, tidak akan lagi memikirkan, merasakan, dan menginginkan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, dan tidak lagi melakukan atau mempergunakan anggota tubuh kami untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, untuk melihat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan kami kembali Bapa. Kami mengangkat tangan kami karena tanda kami mau disucikan dan dikuduskan kembali. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu berkata, Engkau yang telah berfirman, Engkau adalah Allah yang setia, dan Engkau akan menggenapi seluruh firman-Mu. Engkau akan memampukan kami untuk bisa hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita semua yang sudah menyiapkan roti dan anggur, atau bisa diganti dengan biskuit atau sirup berwarna merah atau teh. Mari yang sudah menyiapkan, kita masuk dalam doa, kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat waktu kami boleh menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami boleh mengingat akan kasih dan kebaikan-Mu yang Kau curahkan pada kami melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami, untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami mendapati bahwa diri kami adalah orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah diampuni dosanya, orang-orang yang telah dibebaskan dari penghukuman, dari kutuk, dari kematian yang kekal. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini, mari kita periksa hati kita masing-masing. Ambil waktu sejenak, supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan ada kesalahan-kesalahan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, memohonkan ampun, minta ampun sama Tuhan, supaya kita berkenan pada Tuhan. Kalau ada Tuhan ingatkan juga mungkin ada kesalahan-kesalahan orang yang mereka lakukan kepada kita. Tuhan ingatkan, ampuni mereka, jangan simpan kesalahan mereka. Karena Tuhan ingin supaya perasaan kita boleh kita jaga berkenan kepada Tuhan. Bicara sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mau makan dan minum dengan cara yang benar Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan memberkati kami lewat perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan juga di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, saudara, kita mengucapkan syukur. Dengan bersuara nyatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita, yang telah mengampuni kita, yang telah menyembuhkan kita. Apa yang Tuhan Yesus sudah tanggung, kita tidak perlu lagi menanggungnya. Terima kasih Tuhan, terima anugerah Tuhan, terima perkenanan Tuhan, terima pengampunan Tuhan, terima kelepasan, kebebasan dari Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan, terima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan, pakai kami Tuhan di era Pentakosta ketiga ini menjadi alat-Mu. Kami tetap terus mau menjaga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Terus tuntun dan pimpin kami Tuhan. Tuntun dan pimpin anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu Tuhan. Jauhkan daripada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada yang mereka sakit Tuhan, khususnya yang terkena COVID hari ini, kami berkata sembuh dalam nama Yesus. Kami berkata kepada COVID-19, diam, tenanglah dalam nama Yesus. Dan kami terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita memberi. Haleluya. Mari kita akan membawa persembahan kita. Minggu ini juga adalah minggu pertama. Kita akan membawa persembahan persepuluhan kita, persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan di mana kami masih bisa membawa persembahan kami kepadamu sebagai ungkapan rasa syukur kami atas anugerah Tuhan yang begitu besar dan berlimpah-limpah yang Kau anugerahkan kepada kami, yang Kau berikan pada kami untuk pemeliharaan-Mu, untuk berkat-Mu lewat pekerjaan dan usaha yang Tuhan percayakan pada kami. Saat ini kami membawa persepuluhan kami, membawa ungkapan rasa syukur kami Tuhan kepadamu. Biarlah ini menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu, karena kami menyadari bahwa semua ini juga berasal daripada-Mu. Kami terima apa yang jadi firman-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan,
dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam pelayanan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam kesehatan mereka. Engkau terus memberkati mereka berlimpah-limpah. Engkau memeliharakan mereka. Mereka tidak akan pernah mengalami musim kering, tetapi mereka akan terus diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota dan bangsa kami, buat pemerintahan yang ada di kota dan di bangsa ini. Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan terus menuntun dan memimpin hamba-hambamu yang duduk dalam pemerintahan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga kepala daerah di pusat maupun di daerah. Tuhan, kami serahkan mereka. Biarlah Engkau campur tangan dalam setiap pengambilan keputusan. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan tidak akan pernah terjadi. Ampuni bangsa kami Tuhan. Tapi biarlah pemulihan boleh terjadi. Kelepasan boleh terjadi. Indonesia dimenangkan bagi Tuhan. Indonesia dipulihkan. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami. Terima kasih untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan, penyertaan Tuhan juga sempurna untuk hamba-Mu beserta dengan keluarga. Juga wakil-wakil gembala sidang Tuhan, penyertaan-Mu sempurna untuk Pak Dani Tumiwa, Pak Paul Wijaya, Pak Ruyanto Cokro, Pak Johanandoyo dengan seluruh keluarga. Tuhan, Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah dan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Penyertaan Tuhan juga sempurna atas hamba-hamba-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun menyertai saudara sekalian saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.